Alur cerita kali ini mengisahkan urban legend rakyat Brazil. Ada makhluk misterius yang hidup di dalam hutan dan menjaga alam dari tangan-tangan manusia serakah. Pria yang selamat barusan sekarang sudah menjadi pria tua dan sedang menceritakan pengalamannya tersebut kepada Luna. Kau tahu, Curupira hanya menyerang orang-orang yang menghancurkan hutan dan menyakiti hewan di dalamnya. Ungkap Patua bernama Siko ini. Lalu sekarang di mana dia? Tanya Luna. Tidak ada yang tahu. Kota semakin besar dan hutan semakin kecil, tapi kurasa dia masih hidup di suatu tempat, jawab Siko. Kebetulan malam ini sedang ada pesta yang diadakan oleh Dinas Kehutanan. Di tengah kemeriahan pesta tersebut, Luna melihat api di dalam hutan. Langkah kaki membawanya masuk ke sana. Wanita berambut pendek bernama Gabby yang merupakan ibu Luna seketika panik karena melihat putrinya tidak ada di sekitar. Have you seen Luna? Have you seen my dog? Suami Gabby, Eric, menerima kabar soal kebakaran hutan yang menyeret nama anggota keluarganya. Sedikit panik, Eric pun segera bergegas ke desa Torre untuk mencari anak dan istrinya. Setibanya di lokasi, Eric tak kuasa menahan tangis melihat jenazah Gabby. Meski demikian, ia tetap bersyukur karena putrinya selamat. 1 bulan berlalu, Eric tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Sebagai informasi, Eric adalah seorang detektif polisi hutan. Sampai di kantor, Eric dapat kabar kalau kebakaran yang terjadi dan menewaskan Gabby disebabkan oleh lampu lampion pesta. Tidak banyak merespon, Eric cuma bisa menunggu penyelidikan lebih lanjut agar bisa mengetahui keakuratan informasi tersebut. Selama 30 hari terakhir, Eric hidup bersama bayang-bayang mendiang istri yang terus menghantui. Selain itu, Eric juga membantu tugas rekannya memecahkan kasus kebakaran yang sebelumnya terjadi. Uniknya, selama mengalami kemalangan dan menangani kasus kebakaran, Eric kerap dihantui mimpi buruk tentang hewan dan hutan. Ada misteri apa di balik semua ini? Pagi harinya, Eric sedang berolahraga. Dia tidak sengaja melihat sekelompok orang yang mengerubungi seekor lumba-lumba berwarna pink. Berhubung ini hewan langka, Eric menyuruh semua orang pergi dan langsung menangani kasus ini. Salah seorang warga bernama Camilla yang ada di TKP melaporkan tentang kasus lumba-lumba terdampar di pantai kepada Ines. Tampaknya mereka semua bernaung dalam satu kelompok. Soal apa visi dan misi mereka masih belum diketahui. Namun yang pasti kisah ini akan sangat menarik untuk disimak dan menggugah rasa penasaran kita. Eric dapat perintah langsung dari atasan untuk menangani kasus lumba-lumba. Kebetulan kasus ini berkaitan erat dengan desa Torre. Kemudian Eric bersama rekannya pergi ke Torre untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana barulah diketahui kalau ternyata ada perusahaan pengembang yang sedang berusaha merampas hutan dari warga untuk dijadikan area real estate. Malam harinya, Eric pulang ke rumah dengan membawa serta lumba-lumba di dalam mobilnya. Ketika Eric sedang mandi, seorang tunawisma masuk ke dalam rumahnya. Lelaki ini memang sedari tadi siang membuntuti Eric, dan tampaknya ia sangat penasaran dengan lumba-lumba unik berwarna pink tersebut. Kehadiran si tunawisma dipergoki oleh Luna. Berbekal trik sulap sederhana, Luna berhasil diajak kompromi agar tidak membocorkan aksinya kepada sang ayah. Get a cookie. You got a cookie? Yeah. Malam pun semakin larut. Eric terjaga gara-gara suara alarm mobilnya menyala gara-gara aksi si tunawisma yang hendak mengambil lumba-lumba. Pas Eric memeriksa keluar, ia merasa tidak ada yang aneh di sana dan keberadaan si tunawisma nyaris dipergoki. Eric yang masih dilanda rasa penasaran coba memeriksa isi bak mobilnya. Dan ikan lumba-lumba yang ada di dalam mobil sudah berubah jadi manusia. Eric coba mengingat wajah jasad ini seperti tidak asing baginya. Ia pun memastikannya lewat rekaman video yang ada di ponsel, dan ternyata benar, tidak salah lagi. Pria tersebut pernah terekam di kamera ponsel miliknya. Sementara itu, si tunawisma yang melihat Eric sedang sibuk dengan ponselnya langsung melarikan diri dari lokasi dengan cara seperti ini. Semua informasi yang Eric kantongi baik dari warga maupun dokumen mengisyaratkan satu hal, yaitu ancaman bahaya. Ditambah lagi fenomena alam yang terjadi belakangan ini menampakkan sinyal serupa.
Tunawisma yang bernama Ishak ini mendatangi markas Ines untuk melaporkan kegagalan dirinya membawa pulang lumba-lumba. Kuat dugaan, orang-orang yang ada di sini bukanlah manusia biasa, ada kekuatan tersembunyi di dalam diri mereka. Makhluk apa mereka sebenarnya? Merasa tidak mau terlibat masalah, Erik membawa jasad tersebut ke dalam hutan, meletakkannya di sana, lalu menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian seolah dirinya menemukan mayat tersebut di sana. Portal Berita Kota sudah memuat kabar fenomena aneh yang dialami Erik. Seekor lumba-lumba menjelma jadi manusia. Marcia yang merupakan rekan kerja Erik mengabarkan, "Erik, aku sudah di TKP, cepat ke sini," kata wanita berdarah Portugis tersebut. Sampai di TKP, Erik dapat informasi kalau penemuan mayat ini ada kaitannya dengan kasus pembunuhan. Siko juga ada di TKP. Erik yang sedang mencoba gali informasi dari pria tua tersebut dihalau oleh detektif kepolisian kota karena dianggap bukan kewenangannya. Aura rivalitas tampak jelas dari kedua polisi yang beda divisi ini. Lanjut, Erik mendatangi rumah salah seorang warga bernama Fabiana. Menurut keterangan Fabi, pria yang tewas tersebut bernama Manaus, seorang pemabuk yang hobi merayu wanita. Tiba-tiba datang pria bernama Joao yang diketahui merupakan mantan kekasih Fabiana. Karena tatapan mata Joao kurang bersahabat, Erik pun langsung pergi dari sini karena tidak mau ada masalah. Siko pergi ke rumah Ines, sepertinya kedua orang ini merupakan konco lawas. Ines mengungkapkan kepada Siko soal Manaus. Ia tahu kalau Erik yang membawa Manaus ke hutan, seolah mayat tersebut memang ditemukan di sana. Luna membuka buku milik mendiang ibunya. Sebagai informasi, Gabi merupakan seorang antropolog. Luna membuat umpan untuk memancing Ishak, dan ya, malam harinya tunawisma tersebut memang benar datang. Menurut buku milik Gabi yang dipelajari oleh Luna, makhluk-makhluk seperti Ishak punya ability masing-masing. Luna minta Ishak mengeluarkan ilmu angin puyuh, sekaligus mengungkapkan rasa penasarannya dengan makhluk yang punya kekuatan api, yakni Kurupira. Atraksi serupa juga dilakukan oleh Ines di gedung rumah sakit, masuk dengan cara berubah wujud menjadi kupu-kupu, lalu melumpuhkan petugas keamanan dengan jurus nyanyian penidur lelap. Begitu petugas lemah karena terkena ilmu tersebut, Ines langsung masuk ke kamar mayat. Fabiana menghubungi Erik untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait kematian Manaus. Rupanya ada cinta segitiga antara Fabiana, Manaus, dan Joao. Sebelumnya Fabiana adalah tunangan Joao, lalu ditikung oleh Manaus hingga wanita cantik ini hamil. Berbekal informasi tersebut, Erik langsung menemui Joao untuk menggali informasi lebih lanjut. Sayang sekali, Joao kurang kooperatif terhadap pertanyaan yang dilontarkan Erik. Balik ke kantor, Erik langsung membahas masalah ini bersama rekannya. Belum tuntas dibahas, Erik malah harus dihadapkan dengan kasus baru, yaitu satu mayat hilang dari rumah sakit tadi malam. Tak butuh waktu lama, Erik pun langsung tiba di TKP. Di sana ia tidak mendapat banyak keterangan, namun yang cukup mencuri perhatian ada seekor kupu-kupu cantik di dalam ruangan ini yang masih hidup. Berbekal integritas tinggi sebagai seorang detektif, Erik sampai rela lembur di kantornya demi mencari informasi tentang kupu-kupu yang baru saja dilihatnya tadi sore. Walhasil, ia pun mendapatkan petunjuk, yaitu sebuah bar kecil di area perkotaan. Erik langsung ke sana, masuk ke dalam, memperhatikan situasi, sampai akhirnya ia bertemu dengan Ines. Wanita pemilik tempat ini bersikap ramah kepada Erik, meskipun mereka berdua tidak mengobrol banyak.
Tak lama kemudian, pada saat Erik sedang menyaksikan musik live dan menikmatinya, ia kembali bertemu dengan si hitam manis Camilla. "Aku ingat denganmu. Bisakah kau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Erik. Mendengar ucapan tersebut, dengan santai Camilla mengiyakan, kemudian menuntun Erik berjalan menyusuri dimensi lain. Erik yang tampak seperti orang kena hipnotis, tiba-tiba mendapati diri berada di tengah sungai. Sedikit informasi, tujuan Erik mengusut tuntas kasus ini karena dirinya yakin bahwa semua ini ada kaitannya dengan kematian Gabriela. Erik bangun dan mendapati dirinya seperti orang yang sedang terdampar. Ia merasa heran dan memutuskan kembali ke bar untuk mencari Camilla. Tangan kanan Ines yang bertugas sebagai penjaga mencegah Erik masuk dan mengusirnya dengan cara yang sedikit kasar. Sebenarnya masalah serius sedang dialami Camilla. Setelah Erik pergi meninggalkan bar, asisten Ines, Tutu, mencari Camilla ke rumah dan sejumlah tempat lainnya hingga sampai ke pinggir pantai. Sebuah petunjuk berupa pakaian milik Camilla ditemukan di sini dan benar saja, tidak jauh dari lokasi pakaian ditemukan, tampak Camilla tergeletak tak sadarkan diri. Dibawa ke bar yang merupakan markas sekaligus rumah Ines. Ternyata baru diketahui rencana Camilla tadi malam adalah menghabisi nyawa Erik sebagaimana perintah Ines. Soal apa motivasi mereka sebenarnya masih belum diketahui. Selanjutnya Ines dapat kabar dari asistennya kalau polisi setempat ingin bertemu dengannya. Setibanya di kantor polisi, Ines langsung disambut Erik dan rekannya. Intuisi Erik sebagai detektif jarang meleset. Ia langsung to the point, menyebut kalau Ines lah yang mencuri jasad dari rumah sakit. Ines yang mendapat tudingan tersebut tidak serta-merta mengaku. Bahkan ia sempat mengeluarkan ilmu sihirnya untuk menghipnotis Marcia. Erik sudah kepalang emosi menghadapi sikap Ines yang dianggap tidak kooperatif. Marcia yang melihat sikap Erik yang emosi tersebut pun langsung membawanya keluar ruangan. Satu hal yang penting yang kalian harus tahu, kepala polisi, Ivo, tidak senang jika Erik dan Marcia mengusut kasus ini. Tampaknya dia sudah melakukan deal-dealan dengan pihak luar dan pasti pihak yang dimaksud di sini bukanlah orang baik. Sedikit bukti, ketika Ivo melihat Ines ada di kantornya, ia pun langsung menyuruh pulang wanita tersebut dan langsung menutup semua kasus. Erik pergi ke desa Tore. Saat ini di sana sedang ada isu hangat terkait sungai tempat warga mencari nafkah sudah dicemari orang serakah dan tidak bertanggung jawab. Sejauh ini masih perusahaan pengembang yang diduga menjadi dalang, bukan yang lain. Warga protes karena mereka sudah tidak bisa lagi memancing di sungai. Satu hal yang wajib diketahui, Gaby merupakan sosok pejuang yang mempertahankan desa dari tangan para pengembang. Bisa jadi karena hal tersebutlah dirinya kini sudah tinggal nama alias meninggal dunia. Diam-diam Erik mengikuti Siko dan mengajaknya bicara soal entitas unik yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Menurut Siko, makhluk-makhluk tersebut sudah ada sejak manusia modern ada. Ketika disinggung apakah Siko bagian dari mereka, pria tua ini membantah. Ia hanya mempercayai keberadaan mereka bukan bagian dari golongan. Erik pergi dari desa menuju ke kota. Dia teringat kata-kata dari Siko bahwa makhluk sejenis Ines dan kawan-kawan selama ini hidup berdampingan dengan manusia. Di tengah pikiran-pikiran tersebut, tiba-tiba Camilla muncul dan ingin bicara dengan Erik. Camilla menjelaskan beberapa hal. Salah satu di antaranya soal kejadian beberapa malam lalu. Camilla mengaku aksinya malam itu di luar kesadaran, seperti sebuah kutukan yang dilakukan secara otomatis tanpa kendali. Lebih lanjut, Camilla meminta kepada Erik untuk jangan lagi menemui Ines karena dianggap sangat berbahaya. Bagi Erik sendiri, ia tidak bisa 100% percaya dengan informasi tersebut karena pada saat wanita ini ditanyai tentang siapa yang membunuh Gaby, Camilla menolak memberikan keterangan. Mungkin kita pun juga sepemikiran dengan Erik, bukan?
Sepertinya Erik memang sudah dikasih tahu atau mungkin jiwa detektifnya yang terlalu tinggi. Bagaimana tidak? Malam harinya ia nekat datang lagi ke bar dengan alasan mau mencari Camilla. Kacaunya lagi, Erik sampai masuk ke dalam ruangan khusus staf hingga ia pun terjebak di dalamnya. Kemudian Ines muncul lalu menghipnotis Erik dengan nyanyian khas miliknya. Bodyguard Ines masuk dan menyelamatkan tuannya, sementara Camilla datang membawa Erik pergi dari sini. Ada indikasi kalau Camilla dan Ines sudah pecah kongsi, sebab jika mendengar percakapan antara keduanya di rumah Erik, Camilla menganggap aksi penyelamatan barusan sama seperti mengkhianati Ines. Kemudian setelah dari rumah Erik, Camilla bertemu dengan Tutu. Camilla terang-terangan mengungkap kalau dirinya sudah tidak sejalan dengan Ines, bahkan ia mencoba membujuk Tutu agar mau meninggalkan Ines. Pagi harinya tampak Siko yang sedang menyusuri sungai Amazon lalu masuk ke dalam hutan untuk mencari puing-puing kenangan masa lalu. Alhasil, Siko kembali teringat dengan pengalaman masa mudanya bersama seorang rekan saat berada di tempat ini. Erik menghubungi rekannya untuk izin pamit tidak masuk kantor. Ia juga menitipkan sebuah pekerjaan menyelidiki bar tempat Ines tinggal. Kebetulan di dalam bar ada Siko yang baru pulang dari hutan dan melaporkan temuannya di sana kepada Ines. Jadi dulu ceritanya Siko mengantar temannya yang ingin memburu Kurupira hingga sang teman tewas dengan cara mengenaskan. Jasad dan roh teman tersebut seperti tidak diterima oleh Tuhan karena dianggap terlalu jahat. Nah, kisah ini ditunggangi oleh Ines. Wanita siluman kupu-kupu ini mengatakan kepada Siko kalau ruh mendiang temannya tersebut saat ini masuk ke dalam tubuh Erik. Maka dari itu Erik dianggap sakti dan tidak bisa dihabisi oleh makhluk-makhluk sejenis Ines. Marcia yang ada di depan bar memantau pergerakan dari luar. Begitu Siko pergi dari sana, barulah rekan Erik ini melancarkan aksi masuk ke dalam bar. Namun sayang sekali, Marcia tidak mendapat apapun alias pulang dengan tangan kosong. Hari ini Erik sedang disibukkan mencari asal-usul atau silsilah atau nasab keluarga. Ia jadi penasaran dengan hal itu semenjak masuk ke dalam dimensi masa lalu bersama Ines. Singkat cerita, Erik berhasil mengantongi satu data penting, yaitu tentang ayah kandungnya sendiri. Siapa sangka, ternyata ayah kandung Erik adalah Manaus. Hal tersebut langsung dikonfirmasi ke sang nenek dan jawabannya iya. Nenek Erik sengaja merahasiakan semua ini karena khawatir akan merusak mental masa kecil cucunya. Erik lanjut pergi ke desa untuk menemui Siko dan mengatakan kepada pria tua tersebut bahwa sebenarnya ia adalah putra Manaus. Mendengar hal itu, Siko tidak banyak respon. Ia langsung mengajak Erik ke lokasi tempat teman lamanya yang tewas di masa lalu. Teman Siko yang dikubur di sini sekarang sudah menjadi iblis. Ternyata dialah yang menghabisi Manaus dan juga Gabriela. Malam harinya, begitu Erik baru saja tiba di rumah, seekor babi siluman menyerangnya. Babi tersebut adalah Tutu yang baru diperintahkan oleh Ines untuk membunuh Erik. Dengan atasannya semakin panas, kali ini Ivo kembali membuat ulah dengan cara memalsukan catatan medis Erik. Detektif papan atas ini divonis mengalami penyakit serius dan dipaksa cuti untuk sementara waktu. Sebenarnya cara ini dilakukan agar Erik tidak lagi mengurus kasus yang berkaitan dengan Ines dan perusahaan pengembang. Marcia mendatangi markas Ines untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, termasuk yang dilakukan siluman kupu-kupu tersebut. Belum sempat beraksi, Marcia malah langsung dilumpuhkan Ines. Dibawa pindah ke dimensi masa lalu, Marcia langsung lemah jika teringat dengan masa lalunya. Sepertinya detektif cantik ini punya pengalaman buruk terkait kehidupan masa kecilnya.
Sementara itu, Erik pergi menemui Camilla. Topik yang dibahas kedua orang ini adalah terkait kematian Manaus. Ironisnya, Erik lupa dengan kronologi pertama kali bertemu Manaus. Di tengah usahanya memikirkan kronologi tersebut, Erik melihat seorang tunawisma yang ia sangat yakin sering melihat wajah tersebut. Setelah itu, Erik kembali ke desa untuk menemui Siko. Sekarang detektif ini mulai ragu dengan dirinya sendiri. Apa jangan-jangan dialah yang membunuh Manaus? Hal tersebut disampaikan kepada Siko. Kemudian malam harinya, Siko membantu Erik untuk menggelar sebuah ritual. Sepertinya Erik akan diubah menjadi manusia siluman seperti Ines dan kawan-kawan. Entah masih bermimpi atau tidak, Erik terhisap ke dalam lumpur lalu muncul di tepi pantai. Erik langsung masuk ke dalam mobil, kemudian dihampiri oleh seorang pria. "Aku perlu bicara denganmu." Semua sudah jelas, yang dialami Erik barusan hanyalah mimpi ketika ia sedang menjalani ritual. Sekarang Erik dihadapkan dengan masalah baru, yaitu Luna hilang dari rumah. Entah kemana perginya gadis bocah tersebut. Penasaran kita semua langsung terjawab. Luna menemui Ishak untuk mencari Kurupira. Menurut Luna, hanya Kurupira yang bisa menyelamatkan hutan yang sempat ditangani oleh mendiang Gabi. Tak lama kemudian, Erik tiba di desa. Foto sang putri ditunjukkan kepada warga yang ada di sana, namun sayang, mereka tidak ada yang melihatnya. Siko mendatangi kantor pengembang. Dia memarahi CEO perusahaan tersebut karena mereka ingin mengubah desa yang dicintai warga menjadi area real estate. Parahnya lagi, ada makam keramat yang harus dipindahkan demi proyek pembangunan. Makam tersebut bukan sembarang makam. Barang siapa yang berani memindahkannya, maka musibah besar akan segera terjadi. Ishak dan Luna berjalan menyusuri gang sempit untuk menemui Kurupira. Sial, rupanya Luna dijebak. Ia dikurung dalam ruangan, kemudian Ishak pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Ishak bertemu dengan Marcia dan Erik. Mereka langsung tahu kalau tunawisma ini yang membawa Luna. Ishak punya dalil, menurutnya Luna sudah bukan lagi Luna yang mereka kenal saat ini, alias sudah dirasuki roh jahat. Meski demikian, dan biar bagaimanapun, Marcia tetap ingin melihat gadis kecil itu. Ines dan temannya melihat Luna sudah bebas dari kurungan. Dia berdiri tegak, tenang, seolah menantang. Nah, pria yang ada di kursi roda ini adalah sosok yang dicari Luna, yaitu Kurupira. Erik yang sudah berhasil membawa Luna langsung memastikan bahwa putrinya baik-baik saja. Tiba-tiba
Kematian Ishak sontak membuat situasi di desa menjadi tidak baik-baik saja. Angin kencang tiba-tiba melanda hingga membuat orang-orang panik. Sementara itu, amarah dirasakan oleh Kurupira karena kehilangan sahabat terbaiknya yaitu Ishak. Lantas, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh manusia api ini? Kamila datang ke kantor polisi untuk membebaskan Erik. Aksi wanita sakti yang satu ini terbilang kalem, tenang, dan tanpa kekerasan. Petugas yang sedang berjaga dihipnotis, dan Erik bisa melenggang bebas keluar dari ruangan. Marcia saat ini sedang berada di rumah Erik untuk melihat kondisi Luna. Ketika ia masuk ke kamar gadis kecil tersebut, rupanya Ines sudah lebih dulu tiba di sana. Tak lama kemudian, Marcia dapat kabar dari kantor soal Erik yang sudah kabur dari sana. Selain itu, Marcia juga mengantongi informasi lokasi Erik. Erik dan Kamila saat ini sedang menuju ke desa Tore untuk mencegah aksi Kurupira. Sepertinya manusia api tersebut akan membakar habis desa Tore sebagai bentuk balas dendam atas kematian sahabatnya. Sebagai tambahan informasi, jauh sebelum hari ini, Kurupira pernah kehilangan keluarganya akibat dibunuh oleh pemburu. Erik dan Kamila masuk ke dalam hutan di desa Tore. Mengerikan, detektif jagoan kita yang satu ini seperti orang kesurupan, pupil matanya hilang, kemudian ia meremas lengan Kamila hingga perempuan dengan tinggi badan 175 cm itu pingsan. Malam hari, Marcia tiba di hutan dan menemukan Kamila. Sementara itu, Erik sedang mencari keberadaan Kurupira. Kebetulan Siko juga ada di hutan untuk mencegah aksi Kurupira. Tak lama kemudian, Joao muncul untuk menyelamatkan Siko yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Sebagai informasi, Joao kerja di perusahaan pengembang. Ia turut andil dalam melobi warga desa agar mau pindah dari sini dan menjual tanah mereka kepada perusahaan tersebut. Akhirnya Erik berhadapan dengan Kurupira. Erik dengan kekuatan barunya sama sekali tidak takut menghadapi si manusia api tersebut. Erik mendadak sadar, lalu tubuhnya tertancap tombak dan terlempar ke dimensi lain. Aneh tapi nyata, sekarang Erik terbangun di area danau dan melihat sosok wanita bergaun putih yang tidak lain adalah mendiang istrinya, Gabriela alias Gaby. Satu pesan dari Gaby yang terhighlight, Erik, kau sekarang bagian dari mereka. Ya, itu berarti manusia-manusia super ini tidak terlahir demikian, melainkan tercipta secara tidak sengaja dan ritual. Sekarang Erik dibawa oleh Kurupira, lalu Ines dan Kamila ikut menyusul mereka. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!